Selamat pagi, selamat hari Senin tanggal 8 November 2021. Mengawali hari ini dan juga mengawali pekan ini, kita bersama-sama semoga mengawali hari ini dalam sebuah rasa syukur. Di mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali memulai hari. Kita masih diberikan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas di pagi hari ini. Dan juga masih diberi kesempatan untuk bersyukur atas hal kecil, hal sederhana yang kita rasakan. Atau mungkin hari ini juga bersyukur karena hal luar biasa yang kita rayakan, kita syukuri bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang kita kasihi. Hari ini, hari Senin tanggal 8 November 2021, kita akan membaca dan juga merenungkan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita pasti memiliki dan juga mempunyai banyak permintaan dan permohonan. Ada permintaan yang mungkin berhubungan dengan kesejahteraan hidup. Ada yang berhubungan dengan mimpi-mimpi yang ingin digapai di dalam kehidupan yang akan datang. Atau itu juga berhubungan dengan harapan-harapan yang menjadi sebuah cita-cita bagi kita untuk bisa kita raih, dan kita berharap Tuhan memberikannya sebagai berkat untuk kita bisa nikmati, bisa kita jalani. Atau ada juga di antara kita yang mungkin punya harapan, punya permintaan kepada Tuhan karena tengah berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman. Mungkin dalam situasi sakit. Karena sakit, maka kita meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan. Atau di saat kita memiliki sebuah permasalahan yang tengah kita geluti atau kita tengah bergulat dengan hal itu, lalu kita meminta pada Tuhan untuk diberikan jalan keluar, untuk diberikan jalan yang terbaik sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Itu semua rasa-rasanya wajar di saat kita membawanya di dalam sebuah iman, bahwa kita meminta kepada Tuhan sebagai satu-satunya harapan kita di saat ada banyak hal yang mungkin tidak lagi bisa kita harapkan. Maka Tuhan menjadi tempat untuk kita berlari dan datang kepada Dia. Tapi kerap kali di saat kita meminta, mungkin kita tidak memintanya di dalam sebuah iman, tetapi kita memintanya di dalam sebuah kerangka emosi. Kita marah kepada Tuhan, maka kita mengatakan, "Tuhan, kamu harus mengabulkan doaku, kalau tidak saya akan meninggalkanmu." Kita mengatakannya di dalam sebuah kemarahan, di dalam sebuah emosi yang meluap-luap. Atau kita mengatakannya karena kita tengah memaksa Tuhan, seolah-olah Tuhan tengah tidak adil kepada kita, seolah-olah Dia tengah menghukum kita.
Lalu kita mulai bertanya-tanya, apa kesalahanku sampai Tuhan memberikan hukuman macam ini? Kita seolah-olah mengatakan itu di dalam kerangka iman, tetapi mungkin kita mengatakannya karena kelemahan kita yang memaksa Tuhan dan emosi kepada Dia. Hari ini Tuhan mengatakan kepada para rasul dan pastinya juga kepada kita semua, Dia mengatakan begini, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini. Kita bisa meminta, kita bisa memohon kepada Tuhan, tetapi semoga kita meminta dan memohon di dalam sebuah nafas iman, di mana kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita memohon di dalam kerendahan hati, kita meminta di dalam kesadaran betapa lemahnya kita sebagai manusia, maka kita mengharapkan kasih dan juga belas kasihan dari Tuhan. Semoga hari ini menjadi hari yang indah untuk Anda semua. Semoga banyak orang yang mungkin hari ini tengah menghadapi persoalan, lalu diberikan kemudahan untuk mencari solusi dan juga jalan yang terbaik. Dan semoga yang hari ini tengah merasakan kedukaan, semoga juga senantiasa mendapatkan penghiburan dan juga harapan, karena hidup kita tidak berakhir. Hidup kita hanya diubah. Bukan hanya bagi mereka yang meninggalkan kita, tetapi bagi kita yang ditinggalkan. Semoga kita semua hidup dalam harapan, dan semoga kita juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan harapan, yang mau membagikan harapan. Karena harapan yang kita bagikan bisa jadi adalah berkat yang begitu besar bagi orang yang tengah membutuhkannya. Selamat pagi, selamat menjadi berkat untuk Anda semua, bagi banyak orang yang Anda jumpai di pagi hari ini, khususnya di awal minggu ini. Semoga kita semua bisa menjalani minggu ini dalam sukacita dan kegembiraan bersama dengan Tuhan. Selamat pagi dan semangat pagi hari ini.